المسلمين وسكرة المؤمنين رحمكم الله. روي أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يوم الجمعة سيد الأيام إذا صعد الخطيب على المنبر فلا تتكلم أحدكم ومن يتكلم فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-sawma hisnan li awwalihi wa junnah wa fataha lahum bihi abwabal jannah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin qa'idil khalqi wa mahdis sunnah wa ala alihi wa ashabihi zawil absari thaqibah wal qulukil marjahah. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Masyaallah muslimin rahimahullah. Tidak ada kata yang paling mulia selain rasa syukur kita kepada Allah SWT atas kudrah dan iradatnya sehingga kita dipertemukan
ke dalam bulan suci Ramadan. Semoga dengan nikmat sehat dan panjang umur ini Allah selalu memberikan kekuatan agar kita selalu mendapat rahmat dari Allah SWT. Salawat seiring salam, marilah kita haturkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Karim Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarga, sahabat, tabi'in hingga umatnya. Semoga kita termasuk dalam umat yang mendapat syafaat di yaumil qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Mengawali khutbah yang singkat ini, khatib berwasiat kepada diri pribadi, umumnya kepada kita semua, untuk senantiasa berusaha meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah SWT dengan menjalankan semua kewajiban dan menjauhkan diri dari segala yang dilarang dan diharamkan. Alhamdulillah, tahun ini kita kembali dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, bulan yang di dalamnya mempunyai sejuta keistimewaan dan keutamaan bagi umat muslim. Oleh karena itu, tidak heran jika pada bulan ini intensitas ibadah umat Islam semakin meningkat, baik dengan lebih serius lagi menunaikan kewajiban-kewajiban agama maupun rajin mengamalkan ibadah-ibadah sunnah di dalamnya. Rasulullah sendiri pernah menyampaikan bahwa saat tiba bulan Ramadan, umat muslim didorong untuk memperbanyak ibadah, sebab pahala amal ibadah kebaikan di dalamnya mendapat balasan berkali-kali lipat. Dalam satu hadis diriwayatkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amal bani Adam yudha'af al-hasanah asyru amsalha ila sab'ina dhifin. Qala Allah azza wa jalla, ila sawma fa innahu li wa ana ajzi yad'uhu syahawatu wa ta'amuhu min ajli bisaimin farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih wa khalafuhu faqim shaim at-tayyibu inda Allah min rihil misk. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap amal anak Adam dilipat gandakan pahalanya satu amal kebaikan, diberi pahala 10 hingga 700 kali lipat. Allah azza wa jalla berfirman, kecuali puasa, karena puasa itu adalah bagiku dan akulah yang akan membalasnya, sebab dia telah meninggalkan nafsu syahwat dan nafsu makannya karena aku. Dan bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan, kebahagiaan ketika dia berbuka dan kebahagiaan ketika dia bertemu dengan Rabb-Nya. Sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah SWT daripada wanginya kasturi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Masyaallah muslimin azzakumullah. Ada 3 hal besar yang Allah janjikan untuk umat muslim saat Ramadan tiba, yaitu yang pertama ampunan, rahmat dan balasan surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awal syahri Ramadan rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Artinya awal bulan Ramadan adalah rahmat, pertengahannya ampunan dan akhirnya pembebasan dari api neraka. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah.
itu melainkan karena anugerah rahmat Allah SWT. Kisah ini disampaikan Syekh Abdul Latif As-Samarkandi dalam kitab Tanbihul Ghafil dengan mengutip riwayat Al-Hakim dalam Mustadraknya. Dikisahkan sekali waktu malaikat Jibril alaihissalam bercerita kepada Nabi Muhammad SAW, "Hai Muhammad, demi Allah yang telah menugaskan engkau menjadi nabi, Allah memiliki seorang hamba yang ahli ibadah. Hamba tersebut hidup dan beribadah selama 500 tahun di atas gunung." Ringkas kisah, hamba itu memohon pada Allah untuk mencabut nyawanya dalam keadaan sujud dan jasadnya tetap utuh sampai tiba di hari kiamat. Doanya dikabulkan. Begitu di akhirat, Allah berkata padanya, "Hambaku, engkau aku masukkan ke surga berkat rahmatku." Hamba tersebut menyangka seharusnya protes dia. Yang membuatnya masuk surga adalah ibadahnya yang ratusan tahun itu, bukan rahmat Allah. Setelah ditimbang, ternyata bobot rahmatnya lebih besar daripada amal ibadah tersebut. Allah pun memerintahkan malaikat untuk memasukkan dia ke dalam neraka. Sebelum dimasukkan ke dalam neraka, hamba itu mau mengakui bahwa rahmat Allah lebih besar dan bisa membuatnya masuk surga. Ia pun tidak jadi dimasukkan ke dalam neraka. Abu Latif As-Samarkandi Tanbihul Ghafil halaman 63. Masyaallah muslimin azzakumullah. Utamaan Ramadan yang berikutnya adalah maghfirah atau ampunan Allah SWT. Sebagai manusia, tentu sadar diri bahwa kita memiliki banyak dosa yang kian hari semakin banyak dan semakin bertambah. Sebab berbuat salah dan dosa merupakan fitrah manusia. Rasulullah SAW, "Kullu bani Adam khata'un wa khairun khata'ina taubun." Artinya setiap anak Adam, manusia, pasti berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah bertaubat. Hadis ini menegaskan bahwa sebagai manusia kita tidak bisa terbebas dari dosa. Tidak peduli dia rakyat biasa atau pejabat, seorang awam atau agamawan, santri ataupun kiai, semua pasti memiliki dosa. Hanya yang membedakan kita semua adalah siapa yang mau mengakui atas dosa-dosanya dan bertaubat kepada Allah SWT. Pada momen Ramadan ini, Allah menjanjikan limpahan ampunan bagi hamba-hambanya yang bertaubat. Oleh karena ini, jangan sia-siakan kesempatan emas yang hanya dalam 1 bulan dalam 1 tahun ini. Masyaallah muslimin azzakumullah. Keistimewaan yang Allah janjikan saat Ramadan berikutnya adalah balasan surga bagi hambanya yang taat. Rasulullah SAW bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwaabul jannah wa ghuriqat abwaabun nar wa sufidat husyayatin." Artinya, ketika Ramadan tiba, dibukalah pintu-pintu surga, ditutuplah pintu-pintu neraka, dan setan pun dibelenggu. Hadis riwayat Muslim. Berkaitan dengan hadis di atas, Syekh Izzuddin bin Abdissalam menjelaskan, maksud dibukanya pintu surga merupakan simbol himbauan bagi umat muslim untuk memperbanyak amal ibadah di bulan suci Ramadan. Sementara dibelenggunya setan merupakan simbol untuk mencegah diri dari perbuatan maksiat. Syekh Izzuddin bin Abdissalam Maqasidus Shaum halaman 12. Masyaallah muslimin azzakumullah. Sekian khutbah yang bisa kami sampaikan. Semoga kita bisa melalui Ramadan tahun ini dan tahun-tahun berikutnya dengan maksimal, sehingga bisa meraih ampunan dan rahmat dan balasan surga dari Allah SWT. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina
ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim wa yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Akhirnya